Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Masih semangat bukan? Oh iya, minggu kemarin kita sudah merayakan apa? Betul, merayakan Paskah. Nah, sekarang minggu ini kita mau belajar kembali ya. Di sekolah minggu kita pada pagi hari ini masih sama kembali dengan Kak Fani dan teman Kak Fani yang namanya Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online pada minggu pagi ini, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah menyertai kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saat ini kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Oke, adik-adik boleh berdiri, teman-teman boleh berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Bam bam bam. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Saatnya kita mau memberikan korban persembahan. Boleh persembahannya boleh dipersiapkan terlebih dahulu. Kita mau berdoa, oke? Mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa, Engkau telah menyertai kami sepanjang pujian kami. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih untuk persembahannya. Oke, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Bu Pipit. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau dengar firman dan bersama-sama. Buka telinga kita, buka setiap hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Mari Bu Pipit, silahkan. Setelah kita memuji Tuhan dan memberikan persembahan, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami
sudah memuji Engkau, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah pujian kami boleh Tuhan berguna untuk kami boleh kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga untuk persembahan kami Tuhan, supaya persembahan kami pun dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak yang di rumah yang boleh mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan hati supaya kami boleh mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini firman Tuhan akan diberi judul Sarapan di Tepi Danau Galilea. Diambil dari Alkitab Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ayat hafalannya Lukas 24 ayat 34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sekali lagi Lukas 24 ayat 34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Minggu lalu kita telah mendengar firman Tuhan ya, bahwa Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus dibangkitkan atau bangkit kembali. Tuhan Yesus sekarang sudah hidup. Tuhan Yesus tidak mati, Dia juga hidup di hati kita. Nah, murid-murid Tuhan pada waktu itu sukacita. Nah, demikian juga pada pagi hari ini kita bersukacita, kita boleh punya Allah yang hidup, punya Allah yang sudah bangkit. Nah, adik-adik semua, pada waktu itu murid-murid pergi dan menunggu di tepi Danau Galilea. Mereka memandang danau yang biru dan tenang. Mereka ingat, disitulah mereka dahulu menangkap ikan. Dulu sebelum mereka mengenal Tuhan Yesus, setelah mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka tidak lagi menangkap ikan. Mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Mereka mengikut Tuhan kemanapun Dia pergi. Nah, hari semakin sore, matahari hampir tenggelam. Murid-murid masih duduk di situ dan menunggu. Mereka memandang danau yang biru dan tenang. Tiba-tiba Petrus berkata, "Aku mau pergi menangkap ikan." "Aku ikut," kata Andreas. Aku juga," kata yang lain. Mereka segera naik ke atas perahu dan berlayar ke tengah danau yang tenang itu. Sampai di tengah danau, Petrus melemparkan jalannya. Tetapi ketika ditarik, jala itu kosong. Ia mencoba lagi, tarik lagi. Tidak ada apa-apa. Mereka tidak mendapat ikan, adik-adik. Murid yang lain ingin mencoba juga menebarkan jala. Tetapi sama saja. Ketika jala itu ditarik, jala itu kosong. Tidak ada seekor ikan pun di dalamnya. Murid-murid sangat kecewa. Mungkin kita harus pindah ke tempat yang lain, kata Petrus. Mereka mendayung perahu, mereka sampai ke tempat yang lain. Lalu mereka mencoba lagi menebarkan jala. Ketika jala ditarik, apa yang terjadi, adik-adik? Ternyata masih kosong lagi. Coba lagi, tetap lagi kosong. Sepanjang malam mereka berusaha menjala ikan. Sampai hari menjelang pagi, sampai tubuh mereka menjadi sangat lelah sekali. Tidak ada seekor ikan pun yang mereka dapat. Betapa mereka sedih dan kecewa. Tetapi tiba-tiba ada suara. "Anak-anak, apakah kalian mempunyai ikan?" Murid-murid menoleh dan melihat seorang berdiri di pantai. Lalu mereka menjawab dengan sedih, "Tidak." "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Nanti kalian akan memperoleh ikan," kata orang itu lagi. Murid-murid saling berpandangan dengan heran. Siapa orang itu? Mereka tidak tahu, adik-adik. Tetapi
Baiklah, mereka taat, mereka tebarkan jala itu. Petrus segera menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu. Murid-murid yang lain memperhatikan dengan hati berdebar. Apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan memperoleh ikan? Ketika jala ditarik, tiba-tiba, oh, ikan banyak sekali. Hore, hore, teriak Petrus. Ah, berat sekali. Tolong tarik jala ini, katanya lagi. Lalu murid-murid yang lain menarik jala itu bersama-sama. Benar, jala itu sangat berat karena banyak sekali ikan yang di dalamnya. Ikannya besar-besar, meloncat-loncat di dalam jala. Begitu banyak sampai mereka tidak kuat menariknya. Nah, ketika mereka melihat ikan banyak itu, Yohanes melihat orang itu di pantai tadi. Oh, ia masih berdiri di sana. Tiba-tiba Yohanes berteriak, "Petrus, itu Tuhan, itu guru kita." Petrus terkejut. Ya, itu pasti Tuhan Yesus. Petrus segera meninggalkan jalannya, memakai baju lalu terjun ke dalam air, berenang ke pantai. Ia ingin segera bertemu dengan Tuhan Yesus, gurunya dan Tuhannya. Murid-murid yang lain menyusul dengan perahu di belakangnya sambil membawa jala yang penuh ikan. Sesampainya di pantai, mereka segera turun dari perahu. Mereka melihat di situ sudah ada api dengan ikan dan roti yang dibakar di atasnya. Lalu mereka memandang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tersenyum adik-adik dan berkata, Coba bawa beberapa ikan yang baru kalian tangkap itu. Petrus segera berlari ke perahu dan menyeret jala yang penuh ikan itu ke darat. Lalu Petrus memberi beberapa ikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak mereka duduk sambil berkata, "Mari makan." Lalu Tuhan Yesus mengambil roti dan membagikannya kepada murid-muridnya. Demikian pula dengan ikan-ikan itu. Wah, murid-murid memandang Tuhan Yesus yang berlubang, yang tangannya ada bekas pakunya. Oh, ternyata itu sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah hidup. Lalu mereka makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Petrus dan murid-murid yang lain pada waktu menangkap ikan mereka tidak mendapatkannya. Tetapi ketika ada seseorang yang menyuruh, yaitu Tuhan Yesus, mereka melakukannya dengan taat. Nah, pada akhirnya mereka mendapatkan banyak ikan sekali. Nah, adik-adik semua, di saat murid-murid menjala ikan dan tidak dapat, akhirnya mendapat, siapa yang menolong mereka? Pinter, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan menolong mereka. Mereka yang murid-murid pada waktu itu kesusahan, kesel, merasa lelah karena tidak dapat ikan hampir semalaman. Tetapi Tuhan Yesus menolong mereka. Nah, demikian juga dengan kita semua adik-adik. Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kesusahan, dalam kesedihan. Namun Tuhan Yesus akan menolong dan menghibur kita. Karena Tuhan Yesus sudah hidup. Tuhan Yesus hidup untuk selama-lamanya. Amin. Nah, pada saat ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini, kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah beribadah kepadamu Tuhan secara online. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu boleh mengajarkan bagi kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang hidup, punya Allah yang sanggup menolong kami, punya Allah yang bisa menghibur kami, punya Allah yang selalu ada buat kami di saat kami di saat kami sedih, Engkau menghibur kami. Di saat kami kesusahan juga Engkau datang pada kami. Di saat kami, Tuhan, tidak
berkecukupan, Engkau akan memberikan berkat-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Terima kasih kami punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan Yesus yang sudah hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami, Engkau akan memberkati orang tua kami, berkati anak-anak sekolah minggu, juga berkati guru-guru semua, juga berkati semua yang terlibat di dalam ibadah online pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, selamat berjumpa kembali minggu depan dalam cerita yang lain. Tuhan memberkati. Salam.